Nama saya Muna Ismail Yusuf, asli orang Mesir, cuman atuk saya asli orang Madinah. Dulu saya mau masuk kuliah, mau jadi kuliah polisi atau kuliah tentara. Dan alhamdulillah saya bangga, saya jadi orang Indonesia. Dan saya harus kasih tahu, kita datang majelis taklim di sini bukan karena ada orang Arab di sini, karena Allah Subhanahu wa taala sudah pilih satu-satu mana yang menghadiri majelis taklim masjid di sini. Mudah-mudahan kita semangat tetap istiqamah menghadiri majelis taklim karena datang semua mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sama-sama di Al-Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasabal qulub bihubbihi, asaran nufus bikhuluqihi, abkal anam li shauqihi. Sallu 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 alaihi wa alihi, sallu alaihi wa alihi. Yahdil muhibbu li rabbi, yad'u lana min qalbi, yashtaquna fi sahbihi. Sallu sallu alaihi wa alihi. Dan ada yang lebih baik pada ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita banyak salawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita sama Nabi di Al-Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas materi hari ini, kenal saya dulu. Nama saya Muna Ismail Yusuf, asli orang Mesir, cuman atuk saya asli orang Madinah, asli orang Arab Saudi. Ibu saya sama bapak atuk-atuk asli Madinah, Makkah, tinggal di situ. Saya alhamdulillah punya keluarga banyak di Mesir, di Arab Saudi, di Makkah, di Madinah, punya keluarga banyak. Dan alhamdulillah mungkin ada kenalin sedikit sebelum kita masuk materi kita hari ini, At-Tibbun Nabawi. Alhamdulillah sekitar 25 tahun dulu saya masih anak muda. Mungkin pakaian baju, mungkin walaupun orang Arab masih pakaian seksi, jilbabnya jilbab yang modern. Dulu saya mau masuk kuliah, mau jadi kuliah polisi atau kuliah tentara. Saya tidak mau bagian kuliah agama atau kuliah hadis atau ada hubungan kuliah Al-Azhar. Alhamdulillah saya daftar kuliah polisi, terima. Cuma keluarga saya tidak terima saya masuk kuliah tentara. Alhamdulillah mungkin karena keluarga saya tidak setuju, akhirnya tidak bisa masuk kuliah polisi. Akhirnya hasil saya, jurusan saya masuk kuliah hadis, tafsir Al-Quran, bahasa Arab, Usuluddin, Al-Azhar. Dan saya tidak pernah suka. Walaupun kuliah bagian agama, saya tidak pernah suka. Kenapa? Agama belum masuk ke hati, masih anak muda. Alhamdulillah sudah saya tamat kuliah di sana di Arab, tamat kuliah Al-Azhar. Mungkin bagian saya ambil ijazah aja. Alhamdulillah sudah siap kuliah, sudah nikah sama orang Indonesia, sudah punya anak 2 di Arab, lahir anak 2 di Arab, baru pindah ke Indonesia. Sudah hampir sekitar 15 tahun di Indonesia. Mungkin bahasa masih tidak lancar karena saya baru masuk di Indonesia di sini. Masih nol bahasa Indonesia, belum tahu 1, 2, 3. Banyak ustaz-ustaz undang saya kerja guru pesantren, saya belum pernah mau. Kenapa? Mungkin saya tidak suka orang ejek saya, bahasa masih kaku-kaku. Saya pernah mau mundur. Maaf ustaz, bahasa saya masih kaku, saya belum bisa. Akhirnya alhamdulillah, dan satu sudah dengan izin Allah, sudah juga saya ngajar hadis, saya ngajar mungkin bahasa Arab juga. Alhamdulillah jamaah saya cukup banyak.
Dan saya sudah tahu jawabannya kenapa 25 tahun saya tidak bisa masuk kuliah tentara atau kuliah polisi. Karena dengan izin Allah 25 tahun tak bisa masuk kuliah tentara karena saya mau harus ketemu jamaah yang tercinta di sini. Itu karena Allah mau saya jadi jurusan masalah agama. Dan alhamdulillah saya sudah masalah jurusan dan masalah agama sudah masuk ke hati. Karena ada orang bilang sama saya, "Ustazah, tinggal di Indonesia di sini sendiri tidak punya keluarga?" Saya cuman jawabannya, orang Indonesia banyak yang baik, ada juga yang tidak baik. Di Arab juga banyak yang baik, banyak juga yang tidak baik juga, sama. Sampai saya pernah mau pergi belanja di Pasar Said, sering kita dengar ada orang kerja di Arab, orang Arab bunuh orang Indonesia. Ya kan? Misalnya TKW yang orang kerja di Arab kadang ada dibunuh atau dibukul atau macam-macam. Arab itu sama Indonesia. Misalnya kalau seperti saya, orang Indonesia bunuh saya. Jadi media sosial itu berita, Masya Allah, orang Indonesia jahat dibunuh orang Arab, padahal yang mati satu. Juga begitu di Arab. Kalau orang Indonesia meninggal atau karena apa, memang di Arab itu ada Firaun, ada Nabi juga. Di mana-mana ada yang baik, ada yang tidak. Sampai saya pernah pergi Pasar Said belanja, ada orang bilang dia tahu saya belum bisa bahasa Indonesia. Wajah ibu itu seperti Pakistan, wajah ibu seperti Arab. Saya naik oplet sama anak-anak. Anak saya baru masuk ke Indonesia bahasa Arab. Ada dua orang guru bicara sama-sama. Ibu itu wajahnya orang Arab. Orang Arab itu seram, sadis. Bicara sama-sama. Orang kerja dari Indonesia di Arab dibunuh di sana. Orang Arab, Masya Allah, kurang ajar, sadis orang Arab itu. Saya langsung jawab bahasa Indonesia. Baru 1 tahun 2 tahun di Indonesia sudah saya pintar bahasa Indonesia. Ibu tidak usah itu menjelekkan orang Arab. Orang Arab, di Arab itu ada Nabi juga dari Arab, Firaun juga dari Arab juga. Sama di Indonesia. Saya tidak pernah takut tinggal di Indonesia sendiri. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Hidup di mana, rezeki di mana, Allah sudah catat. Allah sudah catat meninggal di Indonesia. Tetap saya meninggal di Indonesia. Ada banyak, saya kemarin sama Ustaz Bakhtiar, kemarin pergi umrah kemarin bulan 2, alhamdulillah saya bawa jamaah, meninggal di situ ada 2 orang. Satu sudah selesai umrah, sudah di dalam keadaan salat, sudah di dalam keadaan mandi air zam-zam, sudah makan kurma ajwa, langsung salat subuh langsung meninggal. Itu meninggalnya husnul khatimah. Ada satu lagi, kita balik lagi ke Pekanbaru, meninggal di dalam pesawat. Artinya ada yang orang meninggalnya memang bagus, ada orang meninggal dari antara bumi dan langit. Ada lagi satu jamaah saya ikut sama saya umrah. Ikut sama saya umrah. Alhamdulillah dia suaminya baru meninggal. Dibilang saya mungkin karena saya stres, saya mau pergi umrah. Alhamdulillah sudah kita sampai ke Madinah. Cuman orangnya Masya Allah mungkin bukan cerewet, stres. Sudah sampai ke Madinah, dia bilang sama saya, baru 1 hari 2 hari dia mau pindah kamar. Dibilang saya, karena saya kemarin ikut bagi leadernya. Itu dibilang sama saya, Ustazah, saya mau pindah kamar. Kenapa Bu? Karena jamaah yang sama saya satu kamar batuk, tidak enak badan. Saya baru suami saya meninggal karena musibah, jatuh dari tempat listrik, meninggal. Saya mau pergi umrah, mentenang hati saya. Cuman saya tidak suka yang orang yang tinggal sama saya satu kamar, karena ibu tahu cuaca Arab tidak seperti cuaca di Indonesia. Saya bilang, artinya Bu, ibu mau pindah kamar? Dibilang iya. Alhamdulillah sudah pindah kamar. Setelah berapa hari, sekitar seminggu sudah pindah kamar, sebelahnya kasurnya langsung meninggal.
Waktu itu ibu itu tidak tahu itu ada yang meninggal. Saya sama orang yang jagain orang meninggal itu, saya sama dia satu kamar. Yang orang lagi sama ustaz pergi jalan-jalan di luar kota di Taif ya ustaz. Akhirnya sudah orang semua pergi di luar kota. Saya bilang sama direkturnya, tak usah bilang ada yang orang meninggal, biar jamaah tidak heboh-heboh. Dia orang yang meninggal husnul khatimah. Biar saya yang urus bagaimana dia pergi rumah sakit, bagaimana dia pergi jenazah, bagaimana dia salat di Masjid Al-Haram, saya yang urus. Yang orang yang cerewet itu tidak pergi di luar kota karena dia tidak enak badan. Cuman dia pergi belanja di luar. Cuman dia belum tahu ada yang meninggal. Baru dia naik di kamarnya, ustazah, kenapa ibu itu tutup wajahnya? Saya bilang tutup aja tidak masalah. Dia sakit, biar dia istirahat. Padahal orangnya sudah meninggal. Akhirnya dibilang, ustaz saja buka, orang Indonesia nafasnya tidak seperti orang Arab. Aku bilang tak usah, duduk aja, zikir aja. Akhirnya dia mau buka wajahnya. Aku bilang tak bisa lagi. Kenapa? Karena orangnya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung teriak-teriak, mana mau tas saya? Saya mau pindah kamar lagi. Ini sudah pindah dari pertama kita masuk, sudah pindah lagi, dapat sebelahnya orang meninggal. Akhirnya kita berapa hari lagi mau balik ke Bakambaru. Dia duduk di depan kamar mandi, di kursi di depan kamar mandi. Ada orang di situ juga berdiri mau pergi kamar mandi, langsung drop, pecah buluh darah, meninggal di depan dia juga. Dapat meninggal, suaminya meninggal, sebelah kamarnya kasurnya meninggal. Lagi balik ke Bakambaru lagi, orang mau masuk kamar mandi, langsung jatuh pecah buluh darah meninggal. Ibu yang cerewet itu duduk gitu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bu Mugari bilang apa? Ibu minta tolong, itu ibu pindah di belakang. Waktu itu ustaz yang jadi mutawaf Ustaz Idi Azhar. Saya penasaran kenapa orang ramai-ramai di depan. Akhirnya Ustaz Idi Azhar angkat mayatnya, langsung antar di belakang. Yang orang cerewet sudah pindah dari di depan, pindah di belakang. Tak ada 5 menit mayatnya pindah lagi. Waktu yang orang yang pertama meninggal di Makkah, dia langsung teriak-teriak seperti orang kena kesurupan. Langsung aku bagian bajunya itu, ibu, kalau teriak-teriak kita di lantai 14, langsung lempar ibu dari jendela, jatuh di bawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Memang itu meninggal husnul khatimah. Saya sudah telepon keluarga dia, dibilang saya memang sedih, cuman saya jadi bangga karena ibu saya itu amalannya baik. Dan baru ibu saya baru keluar dari kamar, dari mau berangkat mau pergi umrah. Ya Allah, kalau saya minta, saya ya Allah berharap kubur saya di tanah suci. Ibu itu sebelum keluar dari rumah doanya seperti itu. Dia meninggal juga tidak ada keadaan sakit. Memang husnul khatimah. Ibu yang cerewet itu langsung turun dari pesawat, tidak tegur saya lagi. Saya bilang, masa aku yang bunuh orang? Memang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu malaikat maut itu yang ambil, bukan saya. Cuman alhamdulillah itu namanya itu belajaran. Ada yang meninggal orang Indonesia seperti saya tinggal di Indonesia di sini, belum tentu saya meninggal di Arab. Orang Indonesia meninggal juga di Arab. Ada orang meninggal di antara bumi dan langit, meninggal di dalam pesawat. Dan juga untuk turun lagi, untuk urus mau balik ke kampungnya susah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Artinya hidup di mana, rezeki di mana, Allah sudah catat. Dan alhamdulillah saya bangga saya jadi orang Indonesia. Kalau pilih saya tinggal di Indonesia, tinggal di Arab, saya tetap di Indonesia. Alhamdulillah, mungkin jemaah masjid ini saya bukan anggap itu jemaah, saya anggap itu keluarga. Saya tidak punya keluarga, 11 adik-beradik, saya perempuan 1. Dan tetap saya tahu sudah tahu jawabannya.
uangnya sendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dulu 25 tahun tak bisa saya masuk kuliah polisi atau kuliah tentara. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya jadi orang dakwah. Dan saya minta sama Allah, ya Allah, kasihlah saya istiqamah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya tetap bangga tinggal di Indonesia, bangga tetap cinta orang Indonesia juga. Walaupun satu-satu ada yang jelek, sama di Arab. Ada juga di Arab banyak orang juga jelek, bukan semua ihdinas siratal mustaqim.